Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21 ya, perikopnya doa Paulus, tapi saya tidak akan bacakan semua karena terlalu panjang. Kita akan mengambil intinya di sini. Ada 3 kali Paulus berkata aku berdoa ya. Yang pertama, aku berdoa, Paulus berkata agar supaya jemaat Efesus itu dikuatkan dan diteguhkan dalam kasih. Yang kedua, Paulus berkata aku berdoa agar supaya jemaat Efesus memahami dan mengenal kasih itu. Dan yang ketiga, Paulus sedang berkata aku berdoa agar supaya mereka dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Ya, ini jadi pembelajaran bagi kita orang-orang yang melayani Tuhan. Ya, mungkin kita sebagai gembala, mungkin kita sebagai pelayan Tuhan atau pendeta yang mengembalakan jemaat. Ya, kita harus berdoa agar supaya jemaat dan tidak menutup kemungkinan kita semua memahami dan mengerti tentang kasih Tuhan. Ya, pertama dikuatkan, diteguhkan agar supaya kita di sini dikatakan berdasar dan berakar di dalam kasih. Ya, ketika kita berdasar dan berakar dalam kasih, kita tidak mudah goyah. Yang kedua, ketika kita berakar dan berdasar dalam kasih, pertumbuhan rohani kita akan sehat. Kenapa? Seperti pohon yang berakar dan berdasar, ya, dia akan menyuplai makanan yang cukup, ya, di dalam pertumbuhan pohon itu sehingga dia bertumbuh sehat. Ya, kemudian demikian juga hidup saya dan saudara. Makanya kita berdoa. Dan yang kedua, ya, kita berdoa agar supaya apa? Kita itu memahami dan mengenal, ya, kasih Kristus, ya, walaupun melampaui segala akal. Betapa panjang, betapa dalam, betapa lebar, betapa tingginya, betapa luasnya kasih Kristus. Ya, jadi di sini walaupun jemaat Efesus ada tantangan, rintangan, tetapi Paulus tetap berdoa agar supaya mereka mengenal kasih itu, bahwa kasih Tuhan itu melampaui segalanya. Ya, di sini dikatakan walaupun melampaui segala pengetahuan. Jadi apapun pengetahuan mereka mungkin pada waktu itu, ya, kasih Tuhan lebih dari segalanya. Demikian juga hidup saya dan saudara. Apapun pergumulan tantangan hidup yang kita alami, ya, tantangan pergumulan itu tidak bisa melebihi kasih Tuhan. Kasih Tuhan lebih besar dari pergumulan kita. Kasih Tuhan lebih besar dari pengetahuan kita. Mungkin kita mengetahui segala pengetahuan yang ada di dunia ini, tapi itu tidak bisa melebihi kasih Tuhan. Kasih Tuhan lebih dahsyat, kasih Tuhan lebih besar. Nah, ketika kita memahami ini, maka hidup kita penuh dengan ucapan syukur. Hidup kita penuh dengan syukur kepada Tuhan bahwa segala yang kita alami itu semua karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan. Demikian juga yang ketiga, ya, Paulus sedang berdoa agar supaya mereka dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Ya, jadi ini menjadi doa kita bersama bahwa pertama kita berdoa agar kita dikuatkan dan diteguhkan sehingga kita berakar berdasar. Kedua, kita berdoa agar supaya kita memahami dan mengenal kasih itu. Dan yang ketiga, kita berdoa supaya kita dipenuhi dengan kepenuhan ilahi, kepenuhan Allah menjadi bagian kita. Biarlah itu menjadi kekuatan kita. Saya akan menyanyikan satu lagu. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Oh, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya.
kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih, biarlah kasih Tuhan terus menjadi bagian kita. Dia tetap meneguhkan, Dia tetap menguatkan, dan Dia tetap mendidik kita, sehingga kita bertumbuh, berbuah di dalam Kristus Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.